Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julius. Saya dari mahasiswa Universitas Gresik. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Kali ini saya akan membahas pengujian data kuesioner primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS-Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi prestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Analisis regresi linear berganda. 2. Pengujian parsial uji statistik 1T dan analisis regresi linear berganda. Menurut Purwanto 2004-12, yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan nilai Y sekotanta ditambah defisien X1 ditambah defisien B2. Bagan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemandirian belajar X1, motivasi prestasi X2, berprestasi praktikum aplikasi software SPSS-Y. Di sini ada keterangan garis lurus berpengaruh secara parsial, garis putus-putus pengaruh secara simultan. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali 2016 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik T menunjukkan apakah semua variabel dependen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan. Pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi H0. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh dan yang signifikan atau variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat rumus mencari nilai F tabel dalam analisis regresi. F tabel sama dengan K dikurang NK. Keterangan N sama dengan jumlah sampel yang digunakan, K sama dengan jumlah variabel dependen, tingkat kepercayaan penelitian A sama dengan 0,05. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Dalam pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Lihat pada tabel ANOVA pada kolom vertikal pada baris residual dan kolom F pada baris rekursion. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016-97, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui X secara parsial sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi.
H0 sama dengan FTS ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang disignifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan A0,05. Rumus mencari nilai tabel. Rumus uji statistik T, uji T parsial dalam analisis regresi. T tabel A2 dibagi N dikurang K dikurang 1 atau division residual. Keterangan A sama dengan tingkat kepercayaan penelitian. A dikurang 0,05, N sama dengan jumlah sampel yang digunakan, dan K sama dengan jumlah variabel independen residual, derajat nilai residual. Pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai hitung lebih dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitung kurang T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Lihat pada tabel conversion pada kolom T. Berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel. Ketiga, sebaliknya, dalam pengambilan keputusan, manakah keputusan yang lebih berat? Apakah berdasarkan pada nilai T hitung dan T tabel atau berdasarkan pada nilai signifikan hasil uji konvensional koefisien terminasi R2 dalam analisis regresi linear berganda? Menurut Ghazali 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan persentase variasi variabel dependen dalam mampu menjelaskan variabel dependen. Pengambilan keputusan, lihat pada tabel model summary pada kolom R2, R2 dan adjusted R2. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R2 dan kontrol nilai data. Uji koefisien determinasi R2 dalam analisis regresi linear berganda. Pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai R2 semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel dependen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R2 semakin mendekati angka 0, semakin lemah kemampuan variabel dependen dapat menjelaskan pengaruh dan variabel. Nilai kontrol yang baik, nilai adjusted S2 bernilai positif. Jika dalam sebuah penelitian terhadap nilai R2 bernilai minus atau negatif kurang, maka tidak dapat pengaruh pada X dan Y. Terima kasih. Oke guys, maaf. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Langsung saja kita analyze regression linear. Integration motivasi statistik. Sini ada masuk. Oke, di sini pada outputnya, pada kolom coefficient di sini ada kemandirian belajar, motivasi berprestasi itu 372 dan 573, dan standar errornya nilainya 1,39. 0 berarti nilai berprestasi diri belajar itu konstan star. Arti kemandirian belajar motivasi prestasi dianggap konstan star. Jadi semakin meningkat kemandirian belajar motivasi berprestasi kan berpengaruh variabel Y berprestasi pada praktikum. Analisis berikutnya,
dapat saya simpulkan pada variabel. Pada kemandirian belajar pada prestasi praktikum, software SPSS yang menjadi nilai positif sehingga nilai kemandirian belajar, nah di sini nilainya itu 0,372, yaitu ada pengaruh 0,557. Kita akan lanjut ke ANOVA 99,450, yang mana rumusnya tak dibagi N. Kemandirian belajar, motivasi prestasi. Bisa kita lihat di lebih besar dari X1 tambah 3,0, maka bebas berpengaruh terhadap prestasi praktikum. Dari nilai signifikannya bisa kita lihat hasilnya 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Maka variabel bebas maka berpengaruh terkait terhadap kemandirian belajar, motivasi berprestasi. Selanjutnya nilai E. Di sini rumusnya A dikurang 2 dibagi N dikurang A dikurang 1 atau persediaan. Berarti 0,05 hasil 171, hasilnya 168. Kita bisa lihat tabel di sini dari 0,05 dari hasilnya itu 1,974 atau 9. Lalu dalam kemandirian belajar nilai T tabel 5,648, yang berarti lebih besar dari 1,99, maka variabel bebas berpengaruh. Maka untuk variabel motivasi prestasi, variabel bebas dari berpengaruh. Secara kasial ini bisa disimpulkan mana X1 dan X2, di mana dapat disimpulkan di sini ada PPT-nya. Jika nilai R square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai signifikannya ada 0,00, yang mana kurang dari 0,05, maka berpengaruh untuk yang bersignifikan pada variabel untuk motivasi berprestasi sama 0,005, maka berpengaruh juga. Dapat disimpulkan hipotesis yang kita terima H1 karena berpengaruh dengan H2. Sekian dan terima kasih.